Azira dengan NPM 243110820. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu cagar budaya yang ada di Pekanbaru. Baiklah, kita langsung ke tempatnya. Di sini saya sekarang berada di ruang terbuka hijau Penjelajahan Integritas Pekanbaru, tepatnya di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Di ruang terbuka hijau ini terdapat salah satu cagar budaya, yaitu Tugu Bendera Merah Putih yang pertama kali di Pekanbaru. Tugu ini didirikan sebagai peringatan atas peristiwa pengibaran Sang Merah Putih pertama kali di Pekanbaru, yaitu di atas atap kantor PTT pada tanggal 15 September 1945. Tugu ini diresmikan oleh Gubernur Riau, yaitu Subranta Siswanto, pada tanggal 10 November 1978. Tugu Merah Putih juga menjadi bukti perjuangan dari para pemuda-pemudi pada masa pergolakan untuk meneruskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu ini terbuat dari batu andesit berbentuk menara dengan tanpa pengolahan. Pada bagian permukaan batu terdapat tulisan yang berbunyi, "Di sekitar ini, merah putih pertama kali dikibarkan di atas atap kantor PTT dalam suasana perebutan kekuasaan tanggal 15 September 1945. Pukul 14.00 oleh Angkatan Muda PTT Pekanbaru." Tugu ini sekarang terletak di tengah RTH, Ruang Terbuka Hijau Ajar Integritas, yang baru dibangun tahun 2017. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada Perang Dunia Kedua tanggal 14 Agustus 1945, berselang 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di hari Jumat, merupakan sebuah hari di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini kemudian mulai menyebar ke penjuru wilayah di Indonesia termasuk di kota Pekanbaru. Berselang 8 hari kemudian, di bawah pimpinan Kolonel Hasan Basri, para pemuda Pekanbaru menyiarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara, upacara pengibaran bendera merah putih pertama kali digelar pada tanggal 12 September 1945 yang lokasinya saat ini di belakang Museum RRI, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Senapelan. Berita tersebut baru sampai di Pekanbaru oleh seorang telegrafis muda Pekanbaru, yaitu Basrul Jamal, pada tanggal 22 Agustus 1945. Akan tetapi, ia belum bisa menyampaikan berita proklamasi tersebut dikarenakan Pekanbaru masih dikuasai oleh Jepang. Keterlambatan berita proklamasi ini disebabkan keterbatasan sarana informasi dan komunikasi pada saat itu. Pada tanggal 30 Agustus 1945, pemuda pejuang Riau yang tergabung dalam Angkatan Muda PTT Pekanbaru mulai menyebarluaskan berita mengenai proklamasi kemerdekaan pada khalayak umum. Setelah menyampaikan berita tersebut, Basrul Jamal memutuskan untuk mengibarkan bendera merah putih di gedung PTT Pekanbaru. Bendera tersebut berkibar di gedung PTT pada tanggal 31 Agustus 1945. Prasasti merah putih di Pekanbaru, Riau adalah salah satu simbol penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Prasasti ini tidak hanya berfungsi sebagai monumen, tetapi juga sebagai pengingat akan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk identitas bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, prasasti ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di daerah Riau. Pendirian Prasasti Merah Putih dilakukan pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-22. Pilihan tanggal ini bukanlah kebetulan, melainkan merupakan simbolisasi dari semangat kemerdekaan yang dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Proses pendirian prasasti ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat setempat.
Pekanbaru dipilih sebagai lokasi prasasti karena kota ini merupakan salah satu pusat pergerakan nasional pada masa penjajahan. Prasasti Merah Putih tidak hanya sekedar batu granit yang dihiasi dengan tulisan. Warna merah dan putih yang terpampang jelas pada prasasti melambangkan bendera nasional Indonesia yang menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan harapan. Tulisan yang terukir di prasasti menjelaskan tujuan dari pendiriannya, yakni untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Melalui prasasti ini, generasi muda diharapkan dapat memahami sejarah perjuangan bangsa serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pahlawan. Desain prasasti Merah Putih cukup sederhana, namun memiliki arti yang mendalam. Terbuat dari batu granit berkualitas tinggi, prasasti ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Di bagian puncak prasasti terdapat lambang negara, Garuda Pancasila, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai dasar negara. Tulisan di prasasti dibuat dengan huruf kapital yang jelas, menjadikannya mudah dibaca oleh siapa saja. Di sekitar prasasti terdapat taman yang ditata dengan baik, menjadikannya area ini sebagai tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Suasana asri di sekeliling prasasti memberikan nuansa tenang dan reflektif bagi para pengunjung. Prasasti Merah Putih berfungsi sebagai alat pendidikan sejarah yang efektif. Setiap tahunnya, ribuan pengunjung datang untuk melihat prasasti ini, termasuk pelajar yang membawa rombongan sekolah. Kunjungan ini biasanya dilengkapi dengan sesi penjelasan mengenai sejarah perjuangan bangsa, pentingnya mengenang jasa pahlawan, serta nilai-nilai kebangsaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai sejarah bangsanya. Banyak guru yang memanfaatkan kunjungan ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan memahami sejarah, mereka diharapkan dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, di sekitar Prasasti Merah Putih diadakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Upacara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga pelajar. Dalam upacara ini diadakan pengibaran bendera, pembacaan teks proklamasi, dan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diingatkan akan pentingnya menjaga dan meneruskan semangat perjuangan pahlawan. Meskipun memiliki nilai sejarah yang tinggi, Prasasti Merah Putih menghadapi beberapa tantangan dalam pemeliharaannya. Salah satu tantangan utama adalah faktor cuaca. Hujan dan panas yang ekstrim dapat merusak batu prasasti jika tidak dirawat dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk melakukan perawatan dan perlindungan secara rutin. Kegiatan ini meliputi pembersihan prasasti, pengecatan ulang, dan perbaikan area sekitar. Masyarakat sekitar sangat berperan dalam menjaga keberadaan Prasasti Merah Putih. Mereka sering mengadakan kegiatan komunitas di sekitar prasasti, seperti diskusi sejarah, seni, dan budaya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran sejarah, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Komunitas lokal juga sering mengajak anak-anak untuk berkunjung ke prasasti, memberikan edukasi tentang sejarah perjuangan bangsa, serta mengajarkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas ini, diharapkan rasa memiliki dan cinta terhadap sejarah dapat tumbuh dengan baik. Prasasti Merah Putih di Pekanbaru bukan hanya sekadar monumen bersejarah, tetapi juga merupakan simbol perjuangan, identitas, dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Melalui prasasti ini, kita diingatkan akan pentingnya menghargai sejarah dan jasa-jasa para pahlawan yang
yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Dengan menjaga dan merawat prasasti ini, kita turut menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa agar selalu dikenang oleh generasi yang akan datang. Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan dengan cara menghormati dan melestarikan nilai-nilai yang telah mereka perjuangkan. Prasasti Merah Putih adalah salah satu cara kita untuk mengingat dan menghargai perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.